Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Lestaluhu, NPM 6532500050. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum sebagai tugas pengganti mata kuliah manajemen pembelian dengan dosen pengampu Ibu Noneng Nurjanah. Jadi saya mengambil kasus 5 yang judulnya pengadaan suku cadang forklift. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok serta perannya masing-masing. Di sini ada 4 orang fiktif yang saya ambil. Ada Dimas Aditya sebagai user departemen, ada Anissa Rahmawati sebagai purchasing officer, ada Hendra Wijaya sebagai contract officer, dan ada Ahmad Zulkarnain sebagai supplier representatif. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tugas-tugas dari keempat divisi tadi. Ada user departemen. Yang pertama itu ada user departemen itu tugasnya di sini mendeteksi kebutuhan operasional di lapangan, menyusun spesifikasi unit forklift, dan merilis dokumen purchase requisition. Nah, jadi tugas dari si user departemen ini adalah mendeteksi komponen forklift apa saja yang sudah rusak di dalam gudang, kemudian dia membuat dokumen permintaan belanja atau purchase requisition. Nah, setelah dokumen tadi jadi, ia akan menyerahkannya kepada purchasing untuk mencari supplier terbaik dan yang paling pas di pasar. Nah, supaya transaksinya aman dan legal secara hukum, di sini kita membutuhkan kontrak officer untuk menyusun dokumen perjanjiannya. Berarti kontrak officer di sini seperti badan hukumnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada supplier. Nah, tugasnya yaitu menyiapkan barang berkualitas, mengirimkannya tepat waktu, dan melakukan penagihan pembayaran. Oke. Nah, di sini kita masuk pada studi kasusnya. Di sini kita mengambil contoh PT Logistik Trans Nusantara. Nah, PT Logistik Trans Nusantara ini kan sebagai perusahaannya si user departemen, kemudian purchase, dan si kontrak officer ya. Jadi dalam praktikum ini saya seperti membuat skenario tentang perusahaan ini, di mana perusahaan ini itu mengelola gudang distribusi yang padat dan yang sibuk setiap harinya, yang dimana forklift itu sebagai hal yang yang paling krusial lah, yang jika forklift ini mogok maka operasional akan macet seperti itu. Nah, masalahnya di sini itu misalnya ada 3 komponen forklift yang harus diganti dan sudah rusak dan tidak layak maka harus diganti. Contohnya ban sudah botak, kemudian baterai elektriknya sudah soak, dan oli hidrolik bocor. Nah, dan oli hidroliknya bocor. Nah, kalau tidak segera dibeli, maka operasional gudang bisa jadi macet total. Lanjut. Nah, ini ada parameter dan batasan pengadaan. Ada batasan finansial dan batasan operasional. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, manajemen memberikan 2 batasan ketat. Pertama, budget maksimal 185 juta, bersih dengan sistem cicilan DP 25% di awal,
dan pelunasan 75% setelah barang sampai. Nah, yang kedua ada batas waktu pengiriman. Yang di sini maksimalnya 14 hari agar tidak mengganggu aktivitas gudangnya. Oke, selanjutnya ada alur proses pembelian suku cadang. Nah, di sini ada 4 alur. Ada inisiasi kebutuhan, searching dan PO, eksekusi logistik, dan akseptasi bayar. Jadi, proses pengadaan ini dirancang lewat 4 tahap terstruktur. Diawali dengan pengajuan purchase, kemudian purchase requisition ya, kemudian masuk ke tahap negosiasi, komersial, dan pembuatan kontrak oleh tim purchasing. Setelah itu diterbitkanlah PO atau purchase order, PO resmi, dan kemudian diakhiri dengan inspeksi barang serta pelunasan. Oke, selanjutnya kita masuk ke Oke, di sini sudah tersedia 3 komponen yang tadi ya. Ada ban, kemudian ada baterai, dan ada hidro hidro hydraulic oil. Nah, untuk kuantitinya di sini ban forkliftnya 8 unit, baterai forkliftnya 3 unit, dan hydraulic oilnya 6 drum. Untuk ban sendiri memiliki nilai totalnya 52 juta, kemudian baterainya memiliki nilai totalnya harganya 84 juta, hydraulic oilnya 24 juta, yang kesemuanya itu total estimasi nilai pengadaannya itu adalah 160 juta. Oke, selanjutnya, nah ini untuk tahapan kedua ini adalah ada pemilihan supplier. Untuk supplier pertama itu ada PT Mega Spare Parts yang menawarkan harga 178 juta, masa garansinya 1 tahun, lead time kirimnya 12 hari, dan layanan purna jualnya dukungan teknis standar jam kerja. Nah, di sini yang kedua ada PT Global Material Handling. Itu harga penawarannya 182 juta, masa garansinya 2 tahun, 10 hari kerjanya, dan inspeksi triwulan, bantuan teknis 24/7. Nah, dan sekarang kan ada 2 PT. Nah, kita harus memutuskan supplier yang terbaik yang akan kita ambil. Oke. Nah, jadi PT Logistik Trans Nusantara memutuskan untuk mengambil supplier yang kedua, yaitu PT Global Material Handling. Nah, padahal dari antara kedua supplier tadi, yang lebih mahal itu adalah PT Global Material Handling. Nah, kenapa dari perusahaan logistik tadi mengambil supplier yang kedua, PT Global Material Handling, dibandingkan supplier yang pertama tadi, padahal lebih mahal. Nah, di dalam PPT ini dijelaskan bahwa pemilihan PT Global Material Handling itu berdasarkan prinsip best value for money, karena mereka mengejar keuntungan jangka panjang, bukan cuma dilihat dari harganya yang lebih murah. Dengan selisih harga 3,8 juta itu sangat kecil dibandingkan dengan benefit yang mereka dapatkan. Nah, dengan memilih PT Global Material Handling, perusahaan mendapatkan garansi yang ekstra 1 tahun untuk baterai yang harganya mahal. Selain itu, barangnya juga sampai 2 hari lebih cepat, sehingga resiko gudang macet bisa dihindari. Jadi berdasarkan pertimbangan tersebutlah, maka PT Logistik Nusantara Trans tadi memilih PT
global material global material handling sebagai suppliernya dibandingkan supplier yang pertama tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahapan ketiga dan keempat, ada legalitas ada legalitas dan PO. Di sini ada 2 poin, ada ketentuan pokok kontrak dan penerbitan PO resmi. Nah, setelah perusahaan memilih PT Global Material Handling sebagai suppliernya, draft kontrak dibuat dengan sistem klausul fixed price lump sum senilai 182 juta. Artinya harga mengikat dan tidak bisa naik di pertengahan. Nah, begitu kontrak ditandatangani, maka dokumen PO resmi langsung dikirim ke pihak supplier. Kemudian, nah ini ada tahapan kelima yang merupakan tahapan terakhir, ada logistik dan finansial. Di sini ada 3 poin, ada order acknowledgement, packing dan surat jalan, invoice dan BAST atau berita acara serah terima. Nah, di tahap terakhir ini, supplier mengirim barang dengan packing yang aman. Nah, begitu barang sampai di gudang, tim langsung memeriksa barang tersebut, fungsinya dan juga fisiknya. Nah, kalau isinya semuanya lengkap dan berfungsi sempurna, maka dokumen serah terima berita acara langsung ditandatangani. Dan untuk pembayaran pelunasan itu bisa melalui via bank. Oke, terakhir untuk kesimpulannya. Untuk kesimpulan yang bisa saya tarik sendiri di sini yaitu pengadaan barang di suatu perusahaan itu bukan mencari supplier yang paling murah, tetapi menggunakan prinsip best value for money, yang dimana keuntungan jangka panjang itu lebih penting daripada harga yang murah tadi. Dan juga praktikum ini dapat mengajarkan saya bahwa pengadaan yang sukses itu membutuhkan dokumen administrasi yang rapi dari awal hingga akhir, serta cara berpikir jangka panjang demi kelancaran suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Nuneng atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.